اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita semua, yaitu anugerah iman dan Islam. Sehingga lantaran dua hal inilah kita masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan kewajiban, yaitu sholat Jumat berjamaah di Masjid An-Namirah yang kita banggakan dan yang kita cintai ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di Masjid An-Namirah ini menjadikan sebab turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali diampuni dosa-dosa kita, dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula
kita senantiasa selalu diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, mari kita senantiasa selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini khatib mengajak pada diri sendiri dan kepada jemaah sekalian untuk senantiasa belajar meneladani perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling agung, pengemban risalah suci, untuk memperbaiki akhlak manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu utamimma maqarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Salah satu poin penting yang bisa kita contoh dari beliau adalah akhlak dalam konteks hubungan sosial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk pribadi dengan keluasan hati yang mengagumkan. Beliau tidak hanya orang yang gigih dalam memperjuangkan syiar kebenaran Islam, tapi juga menunjukkan perangai mulia dalam berdakwah sebagai manifestasi dari klaim kebenaran itu sendiri. Ketika kita membaca kembali lembar tarikh atau sejarah peradaban Islam, kita akan menemukan fakta bagaimana Nabi bersikap kepada pasukan musuh begitu momen kemenangan besar Fathul Makkah atau pembebasan kota Makkah yang diraih. Kejadian itu bermula saat kaum musyrikin Quraisy di Mekah merusak kesepakatan gencatan senjata yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyyah hingga mengundang 10.000 pasukan muslim dari Madinah untuk menyerbu Mekah. Seluruh kaum musyrikin dilanda ketakutan, terutama pemimpin tertinggi mereka, yakni Abu Sufyan. Dengan kekuatan pasukan muslim yang berkembang demikian pesat, ia sadar betul kekalahan bagi kelompoknya sudah di depan mata. Reputasi dirinya sebagai pemimpin yang sangat disegani pada hari itu runtuh. Wibawanya sebagai jawara tanpa tanding pun remuk. Lalu apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah tipe pendendam dan bukan tipe pemarah. Sejarah perlakuan buruk kaum musyrikin Quraisy, termasuk Abu Sufyan, terhadap dirinya dan umat Islam tak membuatnya bertindak secara membabi buta. Di hadapan khalayak waktu itu, Nabi justru berpidato, barang siapa masuk ke dalam Masjidil Haram, dia akan dilindungi. Barang siapa masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia akan dilindungi. Ungkapan ini membuat banyak orang terperanjat. Nabi seakan paham dengan suasana batin Abu Sufyan, dedengkot pasukan musuh itu. Mendengar pengumuman itu, hati Abu Sufyan yang garang luluh bercampur bahagia. Meski dalam posisi terpojok, ia merasa sangat terhormat dan terlindungi. Tak tanggung-tanggung, Rasulullah SAW seolah mensejajarkan rumahnya dengan Masjidil Haram. Barangkali karena kemuliaan akhlak Nabi itu, Abu Sufyan tak lagi canggung memeluk agama Islam. Dari sini kita belajar Nabi Muhammad SAW tak hanya pandai bertutur tentang pentingnya berbuat bijak kepada sesama, tetapi beliau konsisten dengan memberikan teladan langsung dalam wujud perilaku. Penghormatan Nabi di sini tidak terbatas kepada orang atau kelompok yang berbeda pandangan dengan dirinya,
tapi bahkan kepada orang atau kelompok yang sedang memusuhinya. Maka benarlah ungkapan sebuah hadis sahih yang artinya agama yang paling dicintai oleh Allah adalah Al-Hanafiyah As-Sammah, yang lurus lagi toleran. Rasulullah SAW juga memberi isyarat bahwa tidak ada hubungan keimanan seorang dengan perasaan benci, sehingga kita pun menjadi heran saat menyaksikan banyak orang-orang yang merasa iman meningkat, tapi kebenciannya terhadap orang yang tak seiman dengan dirinya pun ikut meningkat. Sikap semacam ini kontradiktif dengan sabda Nabi sebagaimana tertulis dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang artinya mukmin yang paling sempurna adalah mereka yang paling indah akhlaknya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim pernah dikisahkan, suatu kali Rasulullah SAW berdiri memberi hormat ketika sebuah iring-iringan jenazah yang lewat di hadapannya. Salah seorang sahabat beliau mengingatkan bahwa jenazah itu adalah jenazah yang orang Yahudi yang tak layak mendapatkan penghormatan. Beliau langsung menjawab, bukankah ia juga manusia? Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perilaku Rasulullah tersebut menyiratkan pesan bahwa keteguhan iman seseorang ditandai bukan dengan sikap angkuhnya terhadap orang yang berbeda. Justru sebaliknya, kuatnya keyakinan itu justru memantulkan sikap-sikap tawaduk, rasa hormat, tasamuh atau toleran, dan terbuka terhadap yang lain. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa anafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.